Jos itu baik, Jos itu baik. Tapi jangan melakukan hal yang menurut dia itu mengganggu dia gitu, ataupun melakukan hal yang memang eh, apa ya, yang menurut dia itu apa ya. Misalnya contohnya saya kalau bilang bahasanya saya nggak ngerti. Misalnya saya ada SOP tapi SOP-nya dilanggar gitu. Dia pasti negur gitu loh. Tapi kalau kepada anak-anak yang bekerja sesuai SOP ya tidak ada masalah gitu, emosional. Mungkin temperamental tapi kelakuannya enggak pernah yang mengada-ngada kok. Saya berharap Jos dengan hukuman itu bisa berubah ya. Tuhan bisa menjamah dia sehingga dia itu, dan hukuman dunia dia terima tapi hukuman Allah dia akan bebas gitu. Hanya dia amarah, kalau udah amarah ya semua dia lempar-lemparin. Jadi bukan fokusnya ke Ayu sebenarnya. Dia lemparin nih, pecah nih. Kena lemparan dari Jojo. Dah, dia ambil apa aja lah dilempar-lempar gitu loh. Jadi udah istilahnya memang sudah di luar kendali gitu loh. Jadi tolong Anda luruskanlah, tidak fokus ke Ayunya sendiri. Enggak begitu ngerti ya, soalnya waktu saya di Polres ada surat yang diantar ke sini, yang satu, ada dua sih hari ini yang mau datang katanya mau demo. Yang satunya melalui surat, yang satunya melalui chat WA. Jadi yang satu ada di yang surat itu tertulis 30 orang yang mau datang. Kalau yang satu lagi melalui chat ya, saya tidak tahu. Dia tulisnya mau ke Mabes Polri ya, ke Mabes dan ke toko roti gitu. Jadi yang pertama menuntut keadilan dengan menuntut Kapolres ya, Kapolres Lili ya, Pak Lili apa? Ya Kapolres untuk diganti, terus jajarannya juga diproses gitu. Terus mau menuntut untuk mencabut surat izin usaha saya, menutup toko saya ini gitu. Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Penegak Hukum, Markas Komando Pusat. Alamatnya Ruko Salemba Mas, nomor 3435, lantai 3, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kalau saya melanggar hukum, saya siap. Tapi mereka buktikan bahwa saya itu melanggar hukum. Saya punya surat izin lengkap. Selama 26 tahun beroperasi. Jadi saya tidak melanggar hukum. Kalau misalnya memang apa ya, saya bingung ya. Proses hukum untuk Jos kan sudah berlangsung, apalagi gitu loh. Dan saya punya karyawan, kalau ditutup karyawan saya mau kemana gitu. Digoreng dan menjadi kepentingan yang sangat liar. Liar banget. Karena Usaha saya apa hubungannya? bentar Bu, ya. Jadi yang kedua ini beberapa hari ini ada dari barang-barang seperti Pampers, Tanah Dalam, BH dan lain itu atas nama ibu ini. Ya. Itu ada harganya 600.000 Tanah Dalam, terus Pampers dan mengatasnamakan si George, mengatasnamakan George yang pesan, tapi di email bukan George. Lalu memakai nomor telepon saya untuk menerima. Kemarin sudah ada sebagian diterima oleh karyawan saya karena saya lagi di Polres. Lalu kemarin saya kaget loh, ada lagi celana dalam yang harganya 600 sekian lah. Saya tolak. Lalu siangnya ada lagi jam tangan yang bukan Jos yang pesen, sebab HP Jos sudah ditahan, tidak ada lagi. Ya. Jadi anehnya bisa digunakan untuk memesan-mesan di Lazada, di toko-toko online lainnya.
kepada para pihak yang memang melakukan itu, tolonglah pakailah hati nurani. Apa keuntungan Anda mengintimidasi kami? Supaya JOS itu namanya rusak juga di marketplace. Seperti itulah kelakuan manusia-manusia seperti Anda menjas kami melanggar hukum. Apakah Anda tidak melanggar hukum? Sebenarnya kekurangan Ayu saya tidak mau dibeberkan secara publik. Tapi ya silakan aja ke PH deh untuk menjawab. Ya. Jadi perlu diketahui ya bahwa informasi seperti yang simpang siur seperti gaji tidak dibayarkan itu kan perlunya kan klarifikasi dulu ke pihak kami. Ayu datang ke sini, ya ta. Kita ada namanya sistem pembukuannya. Bagaimana itu, bagaimana apakah tidak digaji atau ada potongan yang akibat ada kesalahan, itu kan perlu klarifikasi. Jangan membuat statement yang membuat seolah-olah kita ini menjadi orang yang tidak tahu akan SOP suatu perusahaan. Menunggu kedatangan Ayu untuk kita juga akan membayar. Ajak teman yang satu pekerjaan. Ya, yang kedua. Karena kan namanya sesama teman kan mereka tahu kok. Jadi jangan Ayu saja, kalau Ayu yang bicara sepihak. Nah, panggil juga temennya yang sesama bekerja. Sok banget untuk Natal tahun ini, hadiah terindah buat saya. Hadiah terindah bagaimana melihat anak saya masuk penjara karena saya yang melapor. Oh, saya nggak tahu. Iya. Soalnya itu di dalam. Di dalam kejadiannya dia di dalam. Jadi Kaget nggak sih Bu? Tiba-tiba ada Oh, kaget. Saya Iya. kaget tiba-tiba ada kayak gini. Peristiwa kayak gini saya kaget. Oh, baik. Pokoknya merakyat banget deh orangnya. itu orang tuanya atau anak? Orang tuanya. Kalau orang anaknya memang nggak pernah keluar. Iya. Bukan masih. Iya, masih biasa banyak aja gitu, biasa, masih. banyak yang beli masih. apalagi kalau mau lebaran apa Iya. mau Natal ini banyak Banyak pesanan, pesanan. tapi ini agak kurang kayaknya, ada kurang. Karena ada kejadian itu kali Iya. ya. Secara pribadi saya juga minta maaf ke dia karena saya yang menyuruh melaporkan JOS ke polisi. Saya yang suruh Cika untuk memvideokan Ayu. Saya sangat merasa sebenarnya sebagai seorang ibu, melakukan itu sebenarnya saya sangat sedih. Tapi saya merasa hukuman Allah itu kekal, hukuman dunia itu ada masanya. Si Ayu terus memutuskan dan memakai pengacara baru sampai menjual motornya yang harga 12 juta. Dan itu pun gak ada urusan dengan klien kami. Karena itu kan si Ayu menunjuk. Dan pengacaranya juga tidak melakukan pendampingan dan proses tiba-tiba menghilang. Saya kira silahkan melapor. Ya kan, kalau ada buktinya klien kami memang ya ibunya JOS memang menyuruh, buktikan, tidak menghalangi proses hukum. Tapi kami sebagai kuasa hukum juga akan membela kepentingan JOS. Dan kepada Ayu dan masyarakat umum, jika ada merasa ketidakadilan kami minta maaf. Tapi bagi kami semua sudah berjalan dengan baik, sudah berproses, tapi tolong yang tidak berhubungan dengan toko dan keluarga, tolong di stop. Ini semua berjalan pidananya kepada JOS. Tolong dikawal untuk proses hukumnya. Terima kasih. Viral aja sih, baru-baru viral orang tua si pelaku ngomong kalau nggak hapus videonya kamu bakal saya laporin ke polisi. Ibunya kan bilang dia gangguan mental ya. Yang saya tahu, yang saya lihat juga sepertinya normal-normal aja karena kan si pelaku ini sempat sering juga untuk meeting sama orang. Dan dia juga yang saya tahu dia memegang di kepala toko di Kelapa Gading, cabang di Kelapa Gading. Setoran kurang kan dia ibaratnya dia menuduh saya mencuri. Kalau emang saya itu kan banyak CCTV. Kalau emang saya terlihat ngambil duit itu
saya siap untuk dilaporkan. Kalau langsung belum ada, tapi dari awal-awal kejadian emang si ibunya udah sempat minta maaf saya langsung. Kalau di beberapa hari kemudian tuh di chat juga pernah minta maaf, tapi emang nggak secara kekeluargaan bertemu gitu, enggak. Ya saya sih berharapnya cuman semoga kejadian itu tidak terulang kembali, hanya itu aja sih. Kalau pihak sana kan ada juga yang katanya mau damai gitu ya, kayak mungkin Kalau saya nggak akan damai, tapi saya sudah memaafkan si pelaku dan saya tetap harus proses ini harus tetap berjalan. Ujian mungkin itu sanksi sosial ya Kak ya dari warga mungkin yang geram. Kalau memang itu buat jerak sama pelaku, terus aku nggak masalah sih. Kalau memang itu benar gitu, maksudnya dia ngelakuin kejahatan itu sama karyawannya gitu, udah konsekuensi sosial lah ibarat kata dari para warga gitu. Kalau itu kelewatan menurut aku, karena kan yang salah anaknya ya, ibarat kata kan kita orang tua sudah mendidik anak kita sebaik mungkin. Kalau anak kita berbuat salah kan, kalau udah dewasa kan udah lepas dari kontrol orang tuanya ya.